Hey guys, welcome back to Best Innotech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan akhir-akhir ini tuh Best Innotech lagi banyak nyobain laptop gaming. Misalnya kemarin tuh ada ROG Zephyrus M16, terus sekarang di depan gue ini ada MSI Pulse GL76 juga. Nah, biar experience-nya makin seru, akhirnya kita nyobain dan review headphone gaming juga. Headphone gaming yang dipilih ini nggak ngasal guys. Itu ada SteelSeries. Yang pasti teman-teman udah nggak asing lagi sama nama SteelSeries yang banyak dipakai sama pro player. So ini dia barangnya SteelSeries Arctis Prime. Headphone gaming terbaru dari SteelSeries yang bisa dibilang punya kualitas high-end di harga yang masih ramah di kantong. Penasaran sama headphone-nya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, setelah gue cek-cek, SteelSeries ini punya beberapa model headphone gaming yang dibedain dari kode angkanya. Kayak Arctis 1, 3, 5, 7, dan 9. Tapi ada juga seri Arctis yang gak pakai kode angka, yang dirancang khusus untuk e-sport atau gaming secara kompetitif. Dulu itu kalau nggak salah cuma ada satu ya, SteelSeries Arctis Pro. Nah, yang Arctis Prime ini bisa dibilang lini terbarunya. Jadi kalau yang Pro itu model top of the line dari SteelSeries, Arctis Prime ini bisa jadi bentuk Lite-nya. First of all, headphone gaming ini masih pakai kabel ya, bukan wireless. Gue pun prefer pakai kabel karena so far experience gue pakai headphone yang wireless itu di budget yang sama masih kurang maksimal. Dan walaupun light, SteelSeries Arctis Prime bisa dibilang punya dua kesamaan yang juga dimiliki seri Pro, yaitu audio quality untuk competitive gaming karena audio drivernya itu yang sama, dan juga untuk customization-nya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail, kita cek dulu spek dari SteelSeries Arctis Prime. Gue start dulu langsung ke audio quality-nya yang buat gue ini sangat menarik buat dibahas. Karena headphone ini pakai driver yang sama, yang tadi gue bilang, dengan seri Arctis Pro yaitu Hi-Fi Neodymium Driver. And yeah, out of the box, SteelSeries Arctis Prime ngasih staging yang luas. Pinpoint suara di game FPS kayak Valorant itu kerasa super akurat. Gue bisa aware letak dan jarak tiap suara musuh di dalam game. Suara kecil kayak reload senjata di balik tembok atau step kecil di lorong samping atas terdengar jelas di headphone ini. Nah, untuk low frequency atau bass dari headphone ini kerasa agak diredam gitu ya. Mungkin SteelSeries sengaja biar efek tiap tembakan atau gemuruh setiap ledakan itu nggak ngeganggu fokus gue saat ngedengerin pergerakan aktivitas musuh. So that's good. Cuma di bagian high frequency-nya itu kerasa sedikit nyelekit ya di kuping gue. Jadi untuk pemakaian dengan volume tinggi itu harus diperhatiin. Nah, satu hal lagi yang gue suka dari SteelSeries Arctis Prime ada di customization-nya. Karena dia punya fitur ngelepas speaker plate. Jadi misalnya kalian bosen dengan bawaan yang ada di sini, kalian bisa custom kayak di pilok atau dikasih decals, apapun kalian bisa. Untuk headband-nya ini menggunakan jenis Ski Google Headband yang modelnya elastis dan gampang di-adjust untuk fit di kepala. Headband-nya ini juga bisa dilepas dan di-custom sesuka hati. Gak suka sama desain ini, bisa dilepas aja, beli online, pasang lagi. Sayangnya jenis headband kayak gini tuh kurang cocok untuk kepala gua yang gede. Jadi pas dipakai itu mentok di ujung headrest. Kayak gini, gue coba ya. Dia mentok gitu loh di atasnya. Efeknya ke pemakaian jangka lama itu bikin kepala gue jadi cepat pegel. Tapi untuk kepala yang lebih kecil dari kepala gue kenapa gini ya? Lebih kecil dari kepala gue, dites sama Guts itu dia fit dan nggak pegel buat pemakaian jangka lama. Kalau Alvin juga kepalanya gede kayak gue, dia merasa kayak ketat gitu. Satu lagi, untuk ear cup ini bisa dilepas dan diganti. Dan ini gue demen banget karena selama ini tuh gue pakai headphone dengan leather cushion ear cups sama kayak gini. Dan gue pakai selama 1 tahun, hasilnya jadi kayak begini guys. Jadi dia ngelotek gitu loh. Entah kenapa ini jadi ngelotek gitu dan ini gue nggak bisa diganti. Di belakang tuh pada weh. Dan di sini untungnya dia bisa diganti, jadi kalian bisa beli aja online, bisa lepas, pasang lagi. Kalian nggak suka sama desain kayak gini, bisa cari yang fabric, terserah. Tinggal pasang, nice. Now in terms of build quality, SteelSeries Arctis Prime dibuat pakai bahan yang kokoh. Aluminium alloy buat headrestnya, bagian atas, yang tahan dari tarikan dan twist yang ekstrim, mix dengan bagian pivot
sebelah sini, dan housingnya yang pakai plastik solid. Di bagian kiri ini ada beberapa tombol dan connectivity yang secara positioning ini menurut gua cukup nyaman. Paling belakang ada mic mute button, on dan off. Cuma satu aja sih yang perlu di note, yaitu di volume slidernya ini gampang kesenggol pas lagi ngambil headphone-nya, jadi suka nggak nyadar gitu kalau slidernya ke mute. Next ada port untuk kabel utama berjenis micro USB 8 pin to 3,5 mm yang kompatibel ke hampir semua jenis device kayak konsol dan PC. Terus ada headphone share jack. Ini ciri khas kayak artis lainnya buat sharing input audio apapun dari Actris Prime ini. Dan terakhir ada retractable microphone dengan teknologi Clearcast atau noise cancellation yang ngebantu ngeredam suara bising. Begini kualitas suara dari mic-nya. Oke, dan ini adalah pengujian mic SteelSeries Actris Prime yang gua rekam pakai laptop MSI Pulse GL76 dan sound record di aplikasi Audacity. For your information, mic-nya ini udah dapat Discord Certified Clearcast microphone, tetapi dari hasil pengetesan gua sih suara mic dari Actris Prime ini akan terdengar berbeda-beda tergantung dengan jenis sound card yang digunakan. Kalau misalnya gua pakai ini si MSI GL76 mungkin yang di ROG itu bakal berbeda. Misalnya seperti itu. Oke, buat mic-nya sendiri menurut gua ini punya kualitas vokal yang clear dan bisa ngeredam noise dengan baik berkat fitur noise cancellingnya. Ini gua coba buat sambil ngetik dan ruangan AC juga nyala ya. Jadi gua coba ngetik di sini sambil ngomong juga. Jadi gimana menurut kalian soal kualitas suaranya? Si mic-nya ini kalian bisa tulisin di kolom komentar. Nah, untuk yang penasaran nih, apakah si Actris Prime gaming headphone ini cocok buat dengerin musik atau nonton film? Menurut gua ini kurang cocok, karena bass atau low frequency-nya tadi yang kurang baik. Suara vokal jadi lebih dominan dan kerasa nutupin si instrumen. Dan satu lagi, in case you're wondering, gak ada aplikasi bawaan untuk EQ tuning suara si Actris Prime ini. Oke, part terakhir, harga dan kesimpulan. SteelSeries Actris Prime dijual dengan harga 1,69 juta rupiah dengan satu pilihan warna aja yang ini. Nah, harga 1,6 jutaan ini menurut gua sangat reasonable. Karena kalian bisa dapat kualitas audio terbaik dari SteelSeries untuk competitive gaming ya, di harga yang lebih affordable. Build quality-nya tadi solid banget dan customizable juga. Very nice. Tapi memang untuk urusan kenyamanan ini subjektif ya, balik lagi ke bentuk kepala kalian masing-masing. Nah, kemarin gue udah open question buat si SteelSeries Actris Prime ini di Instagram. Sebelumnya thank you buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan dan ini gue coba jawab 3 pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan pertama itu dari Nicholas4949. Katanya gini, sound quality-nya gimana? Apakah warm kayak headphone gaming mediocre? Ini kelasnya SteelSeries Actris Prime ya. Jadi menurut gua dia itu suaranya nggak ada warm-warmnya sama sekali. Jadi dia lebih ke bright dan fokusnya itu emang ke mid dan high frequency. Nggak mediocre. Nggak mediocre. Tuh yang di belakang ngomong, nggak mediocre. Oke, pertanyaan kedua itu dari Chris_Flash911 ya, 911. Pertanyaannya gini, price to quality-nya gimana? Sound quality-nya apakah bagus? Menurut gua, kalau kalian ngincer headphone untuk e-sport, harga 1,6 juta, headphone ini 1,6 juta, ini worth it banget. Kan tadi gue sebutin kalau headphone ini tuh pakai driver yang sama kayak Actris Pro, sedangkan Actris Pro itu harganya di 2,93 juta ya kok ya? 3 juta sampai 4 juta yang pakai DEC. Sedangkan ini 1,6 juta kalian bisa dapat driver yang sama. Untuk gaming FPS ini sangat-sangat bagus dan build quality-nya tadi kalian udah lihat. Gua twist itu super solid. Oke, pertanyaan terakhir itu dari WC Saputra ya, pertanyaan ketiga. Enakan kabel atau wireless? Kalau menurut gua buat gaming ini gua sendiri pakai wired atau pakai kabel ya. Karena dia minim lag dan koneksinya itu mudah aja, tinggal plug and play. Sedangkan kalau wireless itu dia lebih tinggi latensinya ya. Dan kalau misalnya mau dapat yang bagus itu harus di harga yang mahal yang tadi 4 juta, 5 juta dan sebagainya.
So itu aja review SteelSeries Actis Prime dari gua. Tulisin pendapat kalian dan pertanyaan kalian buat headphone ini di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like-nya dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Klik tombol loncengnya juga, sekali aja, kalau 2 kali nanti mati lagi. Kita ketemu di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Main dulu guys. Kabelnya mana, Bang? Oh iya, kabelnya bentar guys, ada di samping guys. Nah, harga 1,6 jutaan ini menurut gua reasonable.